Shalom, selamat pagi anak-anak kami. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kita menikmati hari yang baru. Dan kita akan kembali lagi melanjutkan seluruh aktivitas kita. Namun biarlah melalui ibadah kita pagi hari ini, Tuhan kiranya boleh menolong kita untuk kita dapat hidup, melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau yang telah memberikan kami kehidupan lagi di hari yang baru ini. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini akan menjadi bagian kami di dalam kami melanjutkan seluruh aktivitas kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang akan menolong kami untuk kami boleh hidup melakukan apa yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan melalui kesempatan pagi hari ini kami boleh datang beribadah memuji Tuhan. Biarlah ini sebagai kesempatan bagi kami untuk kami sungguh-sungguh Tuhan mengarahkan hati dan pikiran kami di dalam kami boleh mengagungkan Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, bahkan juga dituntun di dalam kami memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak-anak, kita menyanyikan satu lagu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Hosea pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Dengarlah ini hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel, dan pasanglah telinga hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Misbah dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lobang yang dikeruk di lembah Sitim, maka aku akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka, sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasaan akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Anak ibu,
gambaran di dalam bacaan dari kitab Hosea pasal 5 ayat 1 sampai 7 ini mengingatkan kita akan bagaimana bangsa Israel yang dikasihi Tuhan, tetapi mereka tidak bisa menunjukkan bagaimana mereka bisa mengasihi Tuhan Allah mereka dengan segenap hati sebagaimana perintah Tuhan di dalam 10 hukum Taurat, terutama dari hukum pertama sampai hukum yang keempat dikatakan bagaimana manusia itu mengarahkan hatinya kepada Tuhan sebagai bentuk mereka boleh mengasihi Tuhan Allah yang adalah pembebas bangsa Israel ketika mereka dibebaskan dari Mesir, dan juga ketika mereka menjalani kehidupan di padang gurun dan Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian. Namun bangsa Israel lupa atas segala apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Nah, sehingga ketika bangsa Israel berusaha untuk mencari Allah sangat sulit untuk dijumpai. Mengapa Allah sangat sulit dijumpai? Karena Allah telah melihat penyimpangan demi penyimpangan yang dilakukan oleh umat Tuhan sungguh menyakitkan bagi Tuhan, sungguh telah menyakiti hati Tuhan, dan itu membawa bangsa Israel harus mengalami satu kesendirian. Mereka harus mengalami sesuatu hal yang menyakitkan dalam diri mereka, di mana mereka tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Anak-anak ibu, kita tahu bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada satu kemampuan di dalam diri manusia untuk manusia itu bisa datang kepada Allah. Karena apa? Dosa telah memisahkan kita dari Allah. Dosa telah membawa kita jauh dan tidak mempunyai hubungan yang intim lagi dengan Allah. Namun bagaimana kita melihat Allah yang mengasihi kita, yang telah membawa kita untuk kita bisa menikmati lagi kembali apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam menyelamatkan hidup kita, yaitu melalui Yesus Kristus. Melalui kedatangan Yesus Kristus yang kita lihat bahwa apa yang Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia. Dan kita bersyukur melalui pengorbanan Yesus di kayu salib membawa kita kembali lagi dipulihkan oleh Tuhan. Anak-anak kami yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur di dalam kasih Tuhan, Tuhan telah melakukan satu perkara yang besar bagi kita, sehingga kita tidak mengalami satu kebinasaan di mana nantinya akan membawa kita kepada hukuman kekal yang Allah siapkan bagi orang-orang yang tidak percaya. Ada kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita di tengah-tengah dunia ini, sehingga di dalam kita terus mendengarkan kesempatan, di dalam terus mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan di dalam perenungan-perenungan kita, melalui berita-berita yang disampaikan kepada kita dari kebenaran firman Tuhan. Itu adalah berita sukacita, di mana kita mendengarkan tentang kasih Allah yang besar, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita, yang mau memulihkan kehidupan kita. Nah, inilah saatnya, kesempatan bagi kita. Ketika Tuhan telah membukakan dirinya bagi kita, mari kita pun mendapatkan anugerah, kesempatan dari Tuhan untuk kita bisa hidup kembali bersama dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan anak-anak kami ketika Tuhan masih mengizinkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini? Mari kita pergunakan kesempatan ini sebagai bukti bahwa kita pun ingin mengasihi Allah, karena Allah yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bukti dari pertobatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dengan terus kita melakukan dan memikirkan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Terlebih lagi saat ini anak-anak kami, kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing, semuanya adalah sebagai cara bagi kita yang Tuhan bukakan bagi kita untuk kita dapat mengasihi Tuhan. Kamu yang di rumah dan saat ini sedang belajar, dan itu semuanya mempunyai satu tujuan, yaitu untuk masa depanmu. Raihlah setiap apa yang menjadi masa depanmu dengan cara yang baik, yaitu terlebih lagi ketika kamu sudah berjumpa dengan Sang Pribadi yang mengasihi itu, yaitu kepada Yesus Kristus. Engkau akan mengalami bagaimana engkau akan terus menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh
boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sebagai bukti ketika kita boleh melakukan apa yang baik di mata Tuhan, itu akan menolong kita untuk kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kiranya akan menolong setiap kita, anak-anak kami, baik kami sebagai guru maupun anak-anak kami yang di rumah, mendapat kesempatan untuk kita terus bisa kembali lagi mengasihi Allah dengan benar. Allah yang sudah mengorbankan dirinya melalui Yesus Kristus yang membawa kita mendapatkan anugerah keselamatan. Biarlah itu kita responi dengan sungguh-sungguh, kita melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pagi hari ini. Mari anak-anak kami, teruslah kita berusaha, berjuang, berupaya untuk kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menolong kami menikmati lagi kebaikan Tuhan di dalam kami beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan, Engkau yang memberikan kami terus hati di dalam kami menyadari betapa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Kami manusia berdosa yang seharusnya mendapatkan hukuman, tetapi oleh karena belas kasihan Tuhan yang membawa kami untuk kami boleh merasakan dan menerima akan anugerah pengampunan daripada Tuhan, di mana Engkau Tuhan telah menderita bahkan sampai mati di atas kayu salib untuk membebaskan kami manusia-manusia berdosa. Terima kasih Tuhan, ajar kami bagaimana kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan di dalam kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Karena kami percaya Tuhan, ini adalah sebagai cara Tuhan di dalam memberikan kami kemampuan bagaimana kami terus memikirkan dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami tahu itu adalah sebagai bukti kami boleh mengasihi Engkau. Karena itu Tuhan Yesus berkati seluruh keberadaan kami. Setiap anak-anak kami juga Tuhan, tolong mereka, khususnya untuk mereka mempersiapkan kembali apa yang menjadi tanggung jawab mereka hari ini di dalam mereka akan mengikuti ujian semester. Tuhan tolong agar apa yang mereka kerjakan di dalam ujian nanti sungguh-sungguh mereka boleh mengandalkan Tuhan dan mereka boleh sungguh-sungguh mendapatkan satu hasil yang memuaskan karena Engkau yang telah memberikan mereka semangat untuk belajar bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, ini hidup kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak ibu, selamat pagi, selamat ujian, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.